dari gigi bolong, dibiarkan, didiemin, hanya minum obat, ya dia datang dan timbul, terus dia bengkaknya sampai ke leher, leher ya tentunya kuman-kumannya bisa masuk ke paru-paru, makanya jadi namanya DNM. Itu memang jarang terjadi, tapi bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua sahabat Orange. Kita ketemu lagi di podcast terbaik, termutakhir, terholistik, terkomprehensif soal kesehatan gigi, perawatan gigi, dan segala macam yang berhubungan dengan itu gitu ya. Apalagi kalau bukan Ask the Dentist, persembahan dari Orange Dental, because everyone deserves to smile. Boleh tepuk tangan? Terima kasih. Oke, ini sudah episode kesekian. Saya tidak tahu, sudah banyak sekali yang kita bahas ya. Soal kesehatan gigi, soal perawatan gigi, treatmentnya seperti apa aja, tindakannya seperti apa aja yang harus kita antisipasi soal gigi kita dari kecil gitu kan. Udah banyak banget. Dan setiap episodenya sudah pasti banyak wawasan-wawasan dan pengetahuan baru soal kesehatan gigi kita tentu saja. Dan perawatannya seperti apa gitu. Tidak terkecuali episode yang kali ini. Ini mungkin episode yang menurut saya pribadi itu cukup penting ya, karena kalau ngomongin gigi itu kan banyak banget yang harus kita rawat sebenarnya, dari mulai strukturnya, terus posisinya, kesehatan, nggak cuman giginya tapi gusinya juga, sampai ada hal-hal yang lebih detail lagi di dalam gusi itu ada apa aja, ada akar juga gitu, ribet ya. Makanya kita serahin ke ahlinya aja lah. Makanya yang selalu kita datangkan di sini adalah dokter gigi tentu saja ya. Karena ini persembahan dari Orange Dental juga gitu kan. Kita akan masuk ke pembahasan yang lebih detail lagi. Kali ini spesifik kita pengen ngomongin soal urusan akar ya. Lebih tepatnya adalah PSA. Jadi perawatan saluran akar. Saya baru tahu ada itu istilah sendiri soal si akar-akar gigi ini ya. Saya pikir kayak cuman ya udah gigi, kalau benerin gigi udah pasti ada akarnya. Udah ternyata ada istilah PSA-nya ini. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita sahabat Orange, sudah ada Dokter Gigi Yasinta Darmawan. Halo. Hai Dok. Halo. Sehat Dok? Sehat. Saya paling suka kalau ngobrol sama dokter gigi itu ya. Senyumnya nggak pernah pelit. Oke. Kadang-kadang ada beberapa yang sampai kuping Dok. Wah, hai gitu. Saking pedenya dan selalu bagus memang gigi kalian tuh ya, luar biasa. Oke. Dokter, terima kasih sudah hadir. Kita mau bahas soal PSA ini. Okay. Emang sebenarnya ada ilmu yang spesifiknya juga gitu ya? Kalau ngomongin kesehatan gigi, salah satu si akar ini ada. Iya. Iya. Jadi dia bukan sekedar salah satu rangkaian dari kesehatan giginya aja, tapi emang mungkin di luar sana emang ada kasus-kasus spesifik yang ya soal akarnya ini doang gitu. Iya. Boleh dijelaskan secara awam gak nih buat sahabat Orange, apa sih PSA itu sebenarnya? PSA itu perawatan saluran akar. Tentunya suatu perawatan yang dibutuhkan untuk mempertahankan si gigi itu. Apabila giginya sudah berlubang mencapai ke akar, akan terasa sakit. Jadi selagi giginya masih bisa dipertahankan, ya dilakukan perawatan saluran akar. Soalnya yang kita tahu, mungkin sahabat Orange juga merasakan hal yang sama gitu. Kita nggak bakal ngurusin akar gigi kita kalau nggak ada masalah. Ya, biasanya tidak ada keluhan. Iya kan, kita baru datang pas udah ada keluhan. Iya. Itu salah tuh, bener berarti? Salah sebenarnya. Ternyata emang harus ketika kita kontrol gigi rutin, salah satu treatment yang harus kita lakukan tuh PSA ini sebenarnya. Tidak mutlak. Itu kalau memang sudah ada keluhan, biasa kan dimulai dari lubang kecil, terus lubang menjadi lebih dalam, terus masuk kuman-kuman ke akar, ya muncul keluhan. Yeah. Nah biasanya ya harus, kalau sudah sampai ke ruang akar harus dirawat. Nah itu perawatannya. Soalnya kan kalau ngomongin perawatan, karena ada dua kata yang sangat identik dengan tanaman nih, perawatan sama akar. Yang biasa dilakukan mak saya kan cuma nyirem ya, sama kadang-kadang ada kasih pupuk lah, 2 minggu sekali atau berapa gitu. Apakah ini juga treatment yang kurang lebih sama kalau pakai analogi tanaman ya? Untuk gigi itu atau gimana? Kurang lebih ya, kalau akar tanaman kan kita kasih pupuk, kasih nutrisi, siram. Kalau misalnya di gigi ya
kalau belum ya ruang saraf itu kan isinya pembuluh darah. Ya, pembuluh benar. darah dia kalau misalnya terjadi sesuatu, kuman masuk ke situ, sarafnya kan kasih sinyal ke otak. Kan saraf kan di otak kan. Jadi dia kasih sinyal ke otak sakit. Berarti dia ada apa-apa. Jadi harus dirawat. Kurang lebih ya kalau misalnya di tanaman dikasih pupuk ya ini ya diangkat biasanya. Dia sudah tidak sehat lagi ya. Apanya jadi diangkat? Sarafnya. Saraf bisa diangkat? Diambil yang sudah terinfeksi. Tidak gitu? bisa dipertahankan. Jadi tapi masih banyak kan yang lain kalau diambil satu? Iya kan per gigi. Oh, per gigi berapa saraf? Per gigi tergantung. Kalau misalnya gigi depan itu yang akarnya satu, biasanya itu satu ruang dia. Tapi kalau misalnya kalau kita ngomongin saraf bentuknya kayak gimana sih? Bukan kayak kabel-kabel gitu ya? Iya, kayak saraf. Ya kan? Kayak saraf kan? Satu gigi tapi satu kan saraf. dia di dalam gigi tuh saraf-saraf kumpulan, maksudnya nanti dia kan bercabang-cabang gitu kan? Nah, terkonek ke otak. Gitu. Lah, jadi yang di dalam. Tapi kan masih ada saraf mayor yang oh banyak berarti ya. Alhamdulillahnya. Tapi yang di gigi tersebut yang sudah terinfeksi harus diambil. Kalau dipertahankan ya. Ketika gigi yang sudah terinfeksi itu sarafnya diambil, itu gigi maksudnya jadi nggak bisa ngirim apa-apa ke otak atau masih bisa juga? Mati. Giginya sudah Baal, saya bisa makan besi gitu. Enggak. Oh iya, cuman maksudnya sarafnya harus memang itu ruang kan udah infeksi, udah berarti kan sarafnya udah nggak bisa kasih sinyal udah nggak berfungsi lah ya, kurang udah lebihnya. Berfungsi. Tapi kan saraf yang mayornya kan masih. Kalau kita ngomongin saraf mayor berarti saraf yang menghubungkan semua gigi sebenarnya. Iya, tetap masih ada itu. Pasti ada. Cuman yang saraf di gigi itu ya harus diambil. Kalau nggak dia akan merembet ke yang lain. Oh kayak mobil ya? Iya dong. Rusak satu didiemin, rusak berentet dia. Kan tubuh kita tuh terkoneksi semuanya. Oke. Kalau ngomongin perawatan PSA, itu pengulangan ya? Karena PSA ada perawatannya ya. Kalau ngomongin PSA, berarti rentang waktunya atau cara kita merawatnya seperti apa? Ada harus serutin apa gitu ke dokter gigi? Ya, atau tunggu ada masalah aja atau gimana? Sebenarnya klise ya ke setiap tahun minimal banget 1 kali itu scaling. Scaling kan itu disusuri. Scaling itu justru direkomendasikan bener ya? Iya dong. Harus. Aku pikir itu kayak estetis loh, enggak ya tapi ya? Awam kan nggak tahu, iya nggak ada. Saya kan nggak pernah sakit gigi. Saya diundang ke sini, saya disuruh kamu jadi host yang awam ya. Tenang aja, emang awam saya. Gitu. Ya makasih ya Orange Dental. Oke. Kita pikir scaling tuh estetika aja, tapi enggak. Ini ternyata untuk perawatan gigi sebenarnya. Setahun minimal? Sekali, paling males. Paling baik itu 6 bulan sekali. Dok, gue ada kali 2 tahun belum? 2 atau 3 tahun. Paling males itu setahun sekali. Dan bukan karena males loh, kita ngarepin asuransi kantor. Kalau pindah kantor kan jadi belum bisa. Oke, terus lanjut. Ya itu harus dicek. Kalau scaling itu kan jadi disusuri tiap giginya. Jadi kelihatan kan yang ada lubang di mana. Oh lebih ke situnya ya. Jadi mumpung masih belum sampai lubangnya belum sampai nembus ke ruang saraf, ya ditambah. Oke, itu perawatan itu tahap pertama ya. Scaling. Selain untuk membersihkan karang-karang gigi dan kotoran-kotoran yang nyelip itu, yang paling penting dari scaling itu gigi lo bakal dilihat satu-satu sama si dokternya. Kalau misalkan ketemu nih lubang kecil gitu kan, langsung itu biasanya langsung tambel. Harus. Karena biasanya kalau lubang kecil kan kita belum ada keluhan apa-apa. Oh pentingnya di situ untuk scaling. Oke, setahun minimal sekali. Paling males ya. Paling males. Oh 2 kali pun gak apa-apa? Paling baik itu 6 bulan sekali. Oh kayak ini kayak iklan layanan masyarakat yang dokter gigi dong. Ya memang itu disarankan. Setahun memang harus 2 kali. Umur ngaruh gak? Enggak. Mulai dari udah anak umur 3 tahun sudah ada gigi lengkap ke dokter gigi. Kalau belum lengkap? Ya pokoknya dia perkenalan paling enggak. Dia tahu kan anak-anak asing kan. Iya gitu. Terus jadi, ketika dia udah gede sendiri tanpa ada orang tua yang memperkenalkan dia terhadap ke dokter gigi, biasanya dia dapat takutnya duluan tuh dari teman-teman kan. Itu salah juga tuh. Anak aku kan baru umur 3, udah lengkap sih. Berarti emang udah harusnya ke dokter gigi. Kalau dia belum berani buka mulut nggak apa-apa. Paling nggak dia tahu oh ini tempat periksa giginya. Dia tidak asing gitu. Diperkenalkan. Iya. Oke. Kalau untuk scalingnya sendiri, aku nggak tahu ya ada kasus atau enggak untuk urusan gigi yang bolong ini untuk anak-anak, ada nggak sih? Anak kecil ada. Kalau misalnya dia sakit ya udah kena sarafnya ada. Cuman biasanya bahannya itu berbeda.
Maksudnya bahannya? Bahan yang untuk ditambelnya itu berbeda. Dari apa? Dan prosedurnya juga dari apa? Yupi, pakai Yupi ya? Enggak. Biasanya itu karena kan nanti gigi anak kecil itu berganti kan. Iya kan dia tanggal. Jadi kan, dipakai bahan yang tidak merusak jaringan gigi selanjutnya gitu loh. Oh, gitu. Nah kalau gigi orang dewasa kan permanen sampai dia mati kan. Betul. Jadi ya dipakai yang long term. Yang permanen juga, yang apa namanya, yang jangka panjang kurang lebihnya. Oke. Apa sih dampaknya emang kalau kita misalnya diemin aja gitu tanpa melakukan PSA? Apa dampaknya untuk sahabat Orange yang malas? Kalau misalnya kan sudah sakit nih, sudah kena saraf. Pokoknya dokter langsung kasih aja yang terburuk yang akan terjadi. Hey kawan-kawan, sahabat Orange, lu bisa gini loh gitu misalnya. Oke, kalau misalnya lubangnya sudah menembus ke ruang saraf dan masih dipertahankan, biasanya kan pertama tuh udah sinyal sakit. Sakit dia minum obat sementara menyembuhkan, terus nanti balik lagi akan melewati proses hilang timbul sakitnya. Terus nanti proses itu akan hilang. Biasanya bener-bener udah. Biasanya kalau proses sakit apa-apa. Ya udah gak sakit lagi dok biasanya. Itu bisa lama tuh dok soalnya. Lama biasanya, kan itu? Iya. Bisa hitungan bulan, bisa hitungan tahun ya. Kadang-kadang kita gak sadar lagi tuh. Biasanya itu giginya sudah lama-lama jadi hancur sudah jadi sejajar sama gusi. Kita sebutnya sisa akar. Jadi mahkotanya udah hilang. Jadi dia hancur sendiri. Mahkota tuh maksudnya giginya kan? Gigi kan ada mahkota, sekali. ada akar. Mahkotanya udah hancur. Dimakan kuman. Tinggal akarnya. Nah itu sisa akar. Kadang-kadang sisa akar ya udah gak sakit kan biasanya. Tapi ya kadang-kadang namanya sisa akar kan membusuk di dalam situ kan. Kadang gak apa-apa. Kadang gak kenapa-napa. Kadang bikin sakit bengkak. Bisa. Tergantung imun masing-masing. Dan metabolisme tubuh masing-masing juga lah ya. Gitu. Pokoknya beda bisa orang, bengkak, beda rasa lah. Abses. Terus ya bisa... tapi jarang bisa meninggal juga. Bisa. Tapi itu jarang sekali terjadi. Cuman yang umumnya itu sakit berulang jadi sisa akar. Ya terus bengkak bisa gitu. Dan biasanya merembet kemana-mana juga kan. Maksudnya bau bisa mulut. Bau mulut, pala yang kayak ketarik-tarik parah gitu. Aku itu sebenarnya gak pernah punya kasus berlubang. Tapi aku lebih kepada ini. Terakhir kan gigi aku, apa tuh? Infeksi. Apaan tuh infeksi? Gigi bungsu. Betul. Ya itu infeksi. Itu kan sambil aku nunggu waktu buat operasi, aku dikasih obat tuh. 2 tahun dok gak ada sakit-sakitnya. Hebat tuh dokter itu. Obatnya, obat apaan itu? Biasa kalau udah nggak sakit itu dia udah mulai keluar, sudah mulai enak. Sakitnya itu biasa karena dia mau keluar kayak anak kecil tumbuh gigi kan pasti ada gitu. rasa. Aku soalnya bentrok kan, tapi bener-bener nggak sakit. 2 tahun efek obatnya hilang. Habis itu ya baru sakit lagi, baru akhirnya operasi deh saya capek 2 tahun. Pasti akan ya kan berulang. Iya, berulang lagi. Karena nggak kelar simptomnya nggak disembuhin soalnya. Dan tadi sempat emang. Ya fakta yang mengerikan ya sahabat Orange, tapi emang itu yang bisa terjadi karena gigi kan merupakan salah satu pusat saraf kita ya dok ya, bener gak sih? Kurang lebih seperti itu ya. Karena itu kita sempat, kalau sahabat Orange sempat ingat ada kasus yang viral kemarin, saya lupa di mana, boleh kita tampilkan kasusnya? Ini terkait gigi yang berlubang dan mencoba di treatment gitu ya. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh, ini sangat amat disayangkan sebenarnya untuk semua orang. Kita juga begitu baca, ngeri sekaligus simpati kepada korban dan keluarganya gitu. Kok dari gigi bisa sampai seperti ini gitu kan. Tapi nanti kita sekalian minta tanggapan dari dokter gigi langsung gitu ya. Ini sempat viral di sosial media ya sahabat Orange, dan mungkin lu juga sempat baca ada postingan seseorang gitu kan. Postingan seperti ini. Jadi ini kita capture story-storynya ya. Waktu itu sempat rame di X kalau nggak salah alias Twitter threadnya. Jadi yang bikin orang-orang tertarik sama thread ini adalah kata-kata awal si sender ini, temen gue meninggal gara-gara gigi bolong. Langsung dia posting seperti ini. Pada nanya gimana temen gue yang gara-gara gigi bolong bisa meninggal. Ini true story. Temen gue meninggalnya juga baru 2 minggu yang lalu.
ceritanya teman gue ini sakit gigi karena gigi gerahamnya bolong, tapi dia takut ke dokter gigi. Jadi cuma minum obat painkiller dan obat kumur doang. Awalnya nggak apa-apa, lama-lama pipi jadi bengkak, dia masih nyuekin, sampai akhirnya lehernya ikutan bengkak. Dia sangka gondongan, ke dokter umum dikasih obat gondongan, ya tentu nggak sembuh-sembuh karena bukan itu penyakitnya ya kurang lebih. Oke, part 2-nya setelah seminggu masih bengkak malah bernanah. Oke. Dia ke UGD di salah satu rumah sakit. Habis itu dirujuk ke rumah sakit yang lain karena ternyata udah parah banget. Masih sempat urus BPJS tapi habis itu nggak sadarkan diri sampai masuk ICU. Nama penyakitnya ternyata setelah didiagnose itu descending necrotizing mediastinitis atau DNM. Silahkan googling sendiri, terima kasih. Ntar saya googling sama dokter aja. Intinya sepengertian gue gigi bolong itu makin parah, bakterinya sampai menggerogoti daging dari leher sampai dada, infeksi gitu. Dokter sampai harus mengambil daging yang busuk itu, jadi dadanya bolong, astaga. Jadi dadanya bolong gitu. Dia dibikin gak sadar juga kadang karena saking sakitnya. Bernapas sudah harus pakai oksigen, makan pakai sonde. Sonde itu apa ya? Sonde. Ini yang pakai itu apa bukan? Kayaknya yang itu yang deh. Alat bantu lah ya. Alat bantu. Asli nggak sadar di ICU sampai sebulan. Part 3-nya. Setelah 28 hari. Oke, lanjut ke part 3. Katanya setelah 28 hari di ICU tekanan darah makin turun sampai 59-20. Wow, rendah sekali. Dokter udah nggak bisa ngapa-ngapain. Teman gue akhirnya meninggal di depan istri dan anaknya. Sangat amat miris ketika baca berita ini gitu ya. Tapi ternyata prosesnya cukup panjang. Sampai 28 hari di ICU, dan ketika kita flashback lagi mundur lagi ke belakang mungkin lebih lama lagi nih dari sejak simptom pertama dia rasakan gitu ya. Dokter ada tanggapan soal ini, terutama yang soal yang DMN tadi itu loh? Ya, yang tadi saya bilang bisa ya dari gigi bolong dibiarkan, didiemin, hanya minum obat ya dia datang dan timbul, terus dia bengkaknya sampai ke leher, leher ya tentunya kuman-kumannya bisa masuk ke paru-paru, makanya jadi namanya DNM. Itu memang jarang terjadi tapi bisa terjadi. Kalau kita memang ya bisa dibilang nggak langsung diperiksakan kurang lebihnya gitu ya. Jadi ternyata yang bahaya itu ketika ada pembusukan terjadi di gigi itu ternyata apalagi bisa sampai kalau sudah kemana-mana. sampai bengkak rasanya dari gigi itu berarti ya sumbernya di gigi itu harus segera ditangani baiknya. Oke. Ketika berarti sepenting itu ya sahabat Orange ketika kita ngobrol soal perawatan si akar gigi ini gitu ya. Jadi bukan sekedar penyakit remeh-temeh yang bisa dicuekin gitu aja, tapi implikasinya bisa buruk banget, bahkan bisa jadi kita nggak tahu akan seperti apa karena tiap orang beda-beda. Ya, tiap orang beda-beda. Tiap Gigi pun berbeda. Tiap gigi pun berbeda maksudnya? Gigi itu berdiri sendiri juga kan. Dia punya hidup kan juga disupport sendiri-sendiri. Jadi maksudnya bolong gigi kanan sama gigi kiri hasilnya belum tentu sama. Belum tentu sama. Wadaw. Jadi tiap gigi pun berbeda. Oke. Ngeri ya dok bahasan kita. Tapi maksudnya ini harus dilakukan. Harus kita obrolin juga. Ini jangan sampai diremehkan. Oke. Balik lagi ke soal PSA. Perawatan saluran akar. Selain scaling tadi gitu misalnya. Yang harus kita lakukan setahun minimal sekali. Ketika sudah terjadi ada masalah sama akar gigi kita. Itu butuh perawatan, butuh rawat jalan seberapa lama sih misalnya? Atau bisa sekali kunjungan selesai? Tergantung ya, separah apa, tergantung katakanlah juga. Kita pukul rata kasusnya, nih gigi bolong udah sampai akar. Ya. Tapi masih akar atas lah gitu misalnya. Kalau misalnya masih awal, terus juga tergantung juga dengan alat yang memadai. Beberapa dokter juga bisa melakukan itu. Perawatan saluran akar itu sekali, one visit bisa. Tapi itu tergantung kondisi giginya. Damage-nya sedalam apa gitu loh. Kalau misalnya rata-rata sih itu sekitar 2 sampai 3 kali bisa kunjungan. lebih ya kunjungan.
Oke. Itu juga tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya dia punya bengkak atau misalnya ada kayak kadang bengkak tuh nggak kelihatan, tapi di gigi tersebut ada semacam jerawat berisi nanah. Aduh. Itu kita sebutnya fistul. Fistul. Nah, ya itu udah sinyal kalau gigi itu udah ada apa-apa, sarafnya udah pasti udah ada kuman infeksi. Tuh udah pasti kan? Sebutannya juga giginya sudah mati biasanya. Oh iya? Iya. Nah itu biasanya butuh waktu lebih untuk. Jadi bahkan nggak bengkak bukan berarti nggak parah ya? Tricky ya gigi tuh ya. Dia banyak kamuflase gitu loh. Makanya. Ih, takut ya aku tuh. Aku harus sering-sering. Oke, tadi sempat dibilang salah satu treatmentnya adalah ngambil akarnya. Itu treatment yang ultimate-nya kan? Masih ada yang bisa kita lakukan tahapan-tahapan sebelumnya kan? Ya, akarnya pokoknya yang sudah terinfeksi itu harus diangkat, dibersihkan. Misalnya ada satu ruang saraf diambil satu, ya kalau misalnya ada 3 atau 5 bahkan itu biasa gigi geraham. Ya diambil semuanya harus. Terus setelah bersih dikasih obat untuk sterilin ruang sarafnya. Diobservasi selama 1 minggu tidak ada keluhan sampai benar-benar tidak ada keluhan, baru ditambal. Ditambal itu ya dari ruang saraf, dentin sampai email. Jadi kayak 3 layer gitu. Oke, dari yang sudah pernah dokter lakukan dari ke pasien gitu, kalau yang biasanya yang nggak perlu sampai akarnya diambil, itu berarti kayak gimana sih kasus umumnya? Biasanya ya masih cuman bolong tapi masih rata-rata biasanya masih pasiennya masih saya ada keluhan ngilu giginya. Doang. Ngilunya seperti kayak gigit es atau kena air dingin. Nah, kalau misalnya itu pas dibersihin, karena pas kita bersihin gigi, misalnya ada lubang, dibersihin kan pasti jaringan yang sehatnya agak sedikit keambil kan. Iya. Dipastikan harus benar-benar bersih baru bisa ditambal. Nah, kalau misalnya ngilu, biasanya itu masih di tahap dentin. Dentin tuh yang mana? Yang paling yang paling atas. Oh, tengah. Paling atas itu email, dentin, baru ruang saraf. Oke, dentin berarti kayak tengah gigi lah ya. Itu dentin. Itu masih selamat tuh? Masih belum perlu diambil akarnya. Kalau misalnya simptomnya itu ngigit, ngilu, itu berarti apa? Udah pasti bolong kah atau? Biasanya sih doang, masih. Ngerapetin gigi atas gigi bawah aja kadang-kadang itu tuh kontak ngilu. Biasanya. Kadang-kadang kontak ada yang kita sebutnya trauma oklusi. Jadi atas sama bawah belum tentu. Dicari masih dulu. Bisa penyakit yang lain. Bisa. Oh. Gitu. Tapi kalau sudah sakit, dilihat juga belum tentu karena gigi bolong juga gitu. Dilihat juga. Aku pernah ngilu parah, aku pikir bolong, ternyata itu makanan nyelip di sela. Ya, bisa jadi. Jadi kan saya suka kagum deh sama gigi itu. Strukturnya ada yang berubah. Oh, jadi kayak misalnya dia numpuk-numpuk ini bikin renggang. Gak enak kan? Pasti. Bikin ngilu tuh. Terus dia neken gusi bisa. Misalnya makanan neken gusi, sedangkan gigi itu kan didesain Tuhan diselimutin dengan gusi. Nah kalau gusinya ditekan, si email kita tuh didesain dari atas ke bawah itu semakin tipis. Jadi email yang masuk ke dalam ruang saraf, ruang akar itu, yang masuk ke akar, yang terselimuti oleh gusi itu emailnya tuh tipis. Nah kalau misalnya dia neken, kalau dia neken terus ya di situ ke expose, kena air, kena apa ya ngilu dong. Baru tahu juga nih berarti sahabat Orange ya, ternyata ketebalan density si gigi ini nggak rata dari ujung atas sampai bawah. Berbeda. Makin bawah dia makin kurang lebih makin lembek lah. Makin tipis. Tipis emailnya. Email itu adalah proteksi paling depan, paling depannya si gigi. Email, iya. Tapi nggak bisa kita kirim lewat Google ya, email yang di gigi itu ya. Itu email ya, masih dipakai aja. Oke. Sakit gak sih PSA tuh? Tergantung kasus sebenarnya. Tergantung kasus. Kalau giginya sudah mati, misalnya kayak ada jerawat seperti itu tuh yang saya bilang, biasanya sih sudah tidak sakit. Sakitnya ya kalau misalnya dia tuh kenapa dia ada si jerawat dan bisa bengkak? Biasa itu kuman kan ngasilin gas, sama kayak kita buang gas, ya dia juga butuh buang gas. Nah gasnya itu tidak bisa keluar lewat atas, ya dia keluar lewat bawah.
ya jadi masuk bengkak. Oh, berarti yang gerinjel-gerinjel yang kayak jerawat di gusi-gusi kita, terutama di gusi belakang tuh kebanyakan kan sering kalian munculnya, itu juga nggak bisa diremehin ya. Nggak bisa. Itu bisa jadi kuman. Apalagi sudah nanah. Walaupun seringkali kasusnya adalah hilang sendiri. Iya. Iya kan dok? Nah, gue pinter deh. Luar biasa. Oke. Begitu. Tapi kapan dokter menganjurkan si gigi ini dicabut? Kapan dokter menganjurkan untuk perawatan akar aja gitu misalnya? Tergantung. Kalau misalnya jaringan yang tersisa itu masih bagus, misalnya di gigi itu sisanya tuh setengah lebih emailnya dan fondasi mahkotanya itu masih setengah lebih, tidak ada kerusakan seperti atau garis-garis crack gitu, ya itu masih bisa ditambel, masih bisa dirawat dulu, kemudian ditambel atau kedepannya perlu di crown kah gitu. Nah kalau misalnya dia sudah bentuk kawah, itu sudah mau sejajar dengan gusi, ya sebenarnya beberapa dokter juga masih bisa menyelamatkan itu. Tergantung ya permintaan pasien juga balik. Cuman kalau misalnya seperti itu, of course kan kekuatannya tidak sama dengan awal dia ya, masih pasti. Baik dan kan? resiko dia akan bisa trouble lagi itu bisa. tetap ada. Ya gitu. Jadi kalau misalnya saya sudah sampai kawah, sudah mau sejajar dengan gusi, mendingan saya lebih menyarankan pasien untuk dicabut. Dicabut aja. Gitu. Saya pernah juga dapat treatment yang ini, apa namanya? Ini nggak tahu ini masih berhubungan sama akar gigi apa enggak ya? Berasa nggak saya megang gigi yang ini? Gitu. Itu kan itu masuk ke saraf kan sebenarnya. Ini saya lagi pegang nih, berasa nggak gitu kan pernah kayak gitu kan? Kalau udah nggak berasa berarti udah nggak fungsi kali ya? Banyak treatmentnya, jadi biasanya diketok dulu. Iya diketok. Per gigi itu. Berasa nggak nih? Nggak ada apa-apa ya. Gitu. Bisa Bisa karena kan saya bilang fungsi. gigi itu masing-masing berbeda juga. Tapi biasanya kasus ini tuh terjadi di gigi belakang atau depan juga bisa sih? Kebanyakan sih gigi Graham pertama ya. Graham pertama, hitungnya dari mana sih? Belakang apa depan? Kalau Graham? Depan. Graham sini berarti yang pertama. Graham pertama. Oh makanya sering teman-teman saya giginya bolong di sini gara-gara itu. Oh, karena iya, itu iya. Graham pertama itu gigi yang umur 8 tahun, biasa umur 7-8 tahun sudah keluar dari kecil. Nah orang tua benar. sering mengira itu gigi susu. Padahal Graham pertama itu tidak menggantikan gigi susu manapun. Dia tumbuh berdiri sendiri tanpa ada pancingan benih atasnya. Berarti berarti atasnya Graham itu nggak ada gigi sebenarnya sebelumnya? Graham pertama itu tumbuh sendiri, tidak menggantikan. Susu hanya gigi depan 4 biji ini? 10 gigi atas, bawah 10. Pokoknya kalau ada sampai 10 dok sebelum 10. Graham. Kayak gue gak nyampe. Anak kecil. Oh, anak kecil. Kalau anak kita kecil kan makin dikit kan. 10 gigi susu atas, 10 gigi susu bawah, 20. Oh iya? Iya. Nah kalau ada ada gigi di belakang gigi susu yang ke-10 itu ya, besar bentuknya Graham, pokoknya Graham kan pastinya. Nah itu gigi tetap. Nah itu yang kecolongan dikira gigi susu nggak apa-apa deh. Tumbuh lagi. Iya. Padahal nggak bakal numbuh lagi. Bentuknya lain sendiri. Biasa kalau anak kecil udah kelihatan tuh biasa saya langsung notice. Langsung bilangin ke bapak ibunya. Ini gigi tetap ya, nggak ganti. Ya. Dijaga sampai dia tua. Oke. Nggak bisa refund, nggak bisa return sama sekali, ini cuma satu. Ya mau pakai video unboxing pakai video apa nggak bisa, cuma satu. Oh gitu, baru tahu gua. Sahabat Orange juga pasti banyak yang baru tahu kan. 10 gigi atas, 10 gigi bawah untuk anak kecil. Pokoknya begitu muncul ada gigi Graham itu gigi tetap. Gigi susu nggak ada yang bentuknya Graham. Ada yang bentuknya Graham cuman kecil. Bentuknya pokoknya kecil. Bedanya gimana? Jadi gigi susu itu seri taring sama Graham terus, kecil. Kita sebutnya DM1, DM2. Nah, terakhir itu paling belakang pokoknya jumlahnya udah misalnya ada 11 berarti yang paling belakang itu berarti udah. Paling gampang hitungnya bukan paling gampang nyarinya bukan dari bentuknya ya. Dari hitungannya ya. 10 gigi atas, belakangnya itu udah pasti gigi tetap. Oke. Dan numbuhnya juga kan kalau misalnya gigi susu numbuh udah rata umur 3 udah. Umur 3 udah rata. Kan? Nah hitung aja ada 10 atas 10 bawah. Belum pernah itu. Ya kalau itu, nah nanti dia umur ke anak sekarang soalnya nggak bisa
karena gizinya beda ya sama Iya, betul. anak sama kita Dan zaman tiap dulu. orang tua, tiap anak, tiap keluarga pasti beda-beda Iya, semuanya. jadi kadang-kadang tuh ada anak yang 6 tahun udah keluar, Ya. 7 tahun udah keluar, ada yang baru 10 tahun baru keluar. Jadi untuk pokoknya grahamnya, iya, untuk gigi gitu. tetapnya. Tapi ya saya selalu notice, saya selalu remind orang tuanya ini kalau saya lihat udah ada gigi tetapnya, ini dijaga nih. Yang ini tidak ganti. Kalau yang depannya masih ganti. Kalau yang Memang depan- nyaru sih memang sama gigi susu geraham gigi susu Iya, itu. trikinya itu. Soalnya Iya. dia kan bentuknya sama, kurang lebih Makanya cuma beda dari- dimensinya doang kan. Kan tetap susah, gigi anak kecil dimensi segitu doang. Iya. Kalau kita nggak, dokter enak tiap hari ngeliat gigi. Kan tiap hari lihat Netflix Iya. ya. Pipi, Cocomelon gitu-gitu liatinnya, badan namu. Agak-agak jadi kadang-kadang orang tua nggak familiar. Jadi itu ya sahabat Orange, pokoknya Makanya tetap anak-anak dibawa dari 3 tahun. ya dari 3 tahun, tetap. terutama ke dokter Yasinta ya, karena dia selalu mengingatkan, dia akan pokoknya Thank you. closingnya dokter Yasinta ini, ketika lo menjadi pasiennya dokter Yasinta di Orange Dental gitu misalnya, closingnya adalah Bu, ini Dijaga. dijaga, oke. Gigi yang depan masih boleh ibu tonjok, nggak apa-apa. Masih ganti dia. Masih bisa ada gantinya ya. Yang belakang jangan ya. Oke, ini satu-satunya nih. Iya. Iya gitu. Kasihan Oke. kalau udah bolong. dia Aduh, pakai. jangan sampai deh Iya. ntar dikata-katain temen-temennya lah, apal dari kecil udah ompong, apa kan ngeri banget itu. Lagian nggak sehat juga buat kerangka mulut Badan, dia iya. kan. Bau pasti bisa bau mulut. Iya ya. Sakit gigi dia nggak bisa makan, nggak bisa Iya, belajar. Oke lah. Rembet Apa semuanya. anak saya dari awal saya kasih pelindung gigi petinju ya? Nggak usah, jangan. Enggak. Nggak usah ya. Enggak. Jadi takut nih saya ini. bukan dilindungi dari petinju Preventif. justru. Tapi Preventif. dari si kuman-kuman Iya, iya, ini. Oke, baiklah. Oke, kalau kita ngomongin PSA, setelah kita melakukan PSA, apakah masih ada kemungkinan masalah-masalah itu datang lagi atau insya Allah risikonya kecil sekali gitu lah? Resikonya kecil, tergantung pemakaian juga. Kalau misalnya biasa gigi yang sudah dirawat saraf itu sudah tidak sekuat gigi yang masih utuh. Sayangnya Ya gitu anggap aja bikinan Tuhan rusak ditambal Tambel. bentuk bikinan manusia. Iya. Ya pasti tidak sekuat bikinan Tuhan. Nah kalau misalnya dipakai misalnya sudahlah hilang setengah mahkotanya, dipakai makan kacang, gigit-gigit tulang, terus makan daging yang alot, misalnya dendeng yang alot banget, ya nggak akan kuat, pecah ya sakit lagi, ya syukur-syukur bisa ditambal lagi, ya kalau nggak bisa ditambal ya cabut. Harus dicabut gitu. Emang perawatan gigi itu nggak boleh diremehkan sama sekali ya, sahabat Orange. Kalau sikat gigi udah bener ya? Pagi bangun tidur sama sebelum tidur ya, udah bener ya itu ya? Pagi bangun tidur setelah makan harusnya, setelah sarapan. 3 kali. Enggak, jadi bangun maksudnya tidur, bangun tidur sarapan jangan sikat gigi dulu, dulu. baru sikat gigi. Sekalian nanya gue, mumpung ada dokternya. Saya tuh pernah baca, pokoknya kalau bisa gigi lo ketemu sikat tuh kayak sejam 2 jam setelah bangun lah, jangan langsung. Iya. Iya bener ya? Minum Makan dulu, iya. makan dulu. Emang kenapa sih kalau langsung disikat? Beberapa orang kan Kan dia ada apalagi enzim. para pekerja, Dok, yang rumah di Bogor, kerja di Kuningan itu, dokter tahu kan? Mereka kadang nggak sempet makan, mereka bangun tidur, sikat gigi, jalan. Ya, karena kan ada enzim-enzim. Ya kita kan tidur kan semua shutdown ya. Dia kan juga flora di dalam mulutnya kan juga bekerja. Ya ludah pertama itu ya minum air lah paling enggak gitu. Kalau misalnya belum bisa sarapan, misalnya mau minum manis, teh, kopi gitu ya minum dulu. Gak apa-apa. Nanti ya baru dibersihkan selagi dia belum kena makanan kan dia ada self cleansing lagi kan. Oh sebenarnya udah ada mekanisme itu. Kalau kita langsung bersihkan sehabis bangun tidur yang hilang apa? Ya Nutrisi-nutrisi enzim-enzim itu. Iya, yang diproduksi ketika kita tidur. Iya. Oh. Enzim-enzim yang bagus buat dia Kesehatan. melindungi giginya. Itu. Gitu. Tricky sih. Kan gue juga gak mungkin nyuruh lo sahabat Orange gosok gigi di kereta ya. Iya. Ribet, ntar busa semua isinya. Tapi ya Kan males. sebenarnya pagi-pagi itu kalau mau sikat gigi langsung, misalnya ya kebutuhan orang kan berbeda Ya. gitu. Tapi yang mutlak itu menurut saya tuh sebelum tidur, setelah Ya. makan malam, sebelum tidur itu sudah tidak makan apa-apa lagi, Betul. sikat gigi ya baru tidur gitu. Biar Itu nggak yang ada paling Krusial.
krusial. Biar nggak ada satupun sisa-sisa. Dan sikat gigi pun tricky sebenarnya. Orang pikir udah sikat udah bersih, saya sikat sekenceng-kencengnya dok. Saya rajin kok sikat gigi, kok masih ada karang. Ya karang memang selalu ada. Itu kan penumpukan makanan yang tidak bisa di brush. Tetap bagian-bagian itu kan memang harus di scaling. Gitu ya. Soalnya beberapa orang itu udah ada yang males banget ketika udah capek pulang kantor gitu, tidur langsung, nggak inget lagi buat sikat gigi atau apapun itu. Sama kayak mereka mengharapkan kan biar kan masih banyak sisa-sisa makanan tuh. Biasanya mimpinya prasmanan katanya. Jadi ada jadi lanjut ya. Iya, enak banget sekali. Gitu katanya dok. Terus tapi yang prasmanan kumannya. Iya betul. Bukan dia. Dokter, ada yang mau disampaikan lagi untuk sekalian recap mungkin memberikan konklusi buat kepentingan betapa pentingnya PSA inilah buat sahabat Orange. Silakan. Kesini boleh nih, kesini. Oke. Pesannya rawatlah giginya sebaik mungkin. Scaling itu lebih baik ya 6 bulan sekali. Tapi kalau tidak sempat dan paling males itu setahun sekali. Ya kalau ada lubang segera harus ditambal. Kalau dipiara ya nanti dia bikin rumah di dalam giginya. Makanya harus dirawat saraf. Kalau sudah dirawat saraf berarti giginya sudah tidak kuat seperti awal, seperti masih utuh. Ya kemungkinan dia dipakai juga kan nggak bisa makan terbatas, nggak bisa makan yang keras-keras gitu. Jadi ya selagi dia masih sehat ya dijaga, dirawat, dia butuh kasih sayang juga. Waduh luar biasa. Oke. Dan yang bisa dirawat sama dokter Yasinta ini lubang-lubang di gigi ya, bukan lubang karena pinjol. Jadi tolong buat sahabat Orange itu kita nggak bisa bantu, tolong hindari aja ya itulah. Oke baiklah. Dokter terima kasih banyak pencerahannya. Luar biasa sekali. Baru banyak yang seperti biasa wawasan terbuka lagi soal scaling yang ternyata bukan sekedar estetika. Terus soal sikat gigi juga tadi kita sempat munculin dan hal terburuk yang bisa terjadi ketika kita meremehkan si perawatan saluran akar ini ya sahabat Orange. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal demikian ya. Dan kita bisa menjaga kesehatan gigi kita gitu ya. Benar ya dok? Terima kasih banyak. Baiklah sahabat Orange, terima kasih banyak juga udah mendengarkan podcast kita Ask the Dentist by Orange Dental. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya dari podcast yang kece yang satu ini ya. Yang pasti podcast ini dipersembahkan oleh Orange Dental because everyone deserves to smile. Saya Kamal Rashid pamit. Wassalamualaikum. Dadah.